Sebentar. Oke. Nilai mutlak 2 itu hasilnya 2. Nah, sekarang Ibu punya nilai mutlak negatif 2. Hasilnya juga sama, 2. Walaupun yang di dalam nilai mutlak ini bisa positif, bisa negatif, hasilnya itu selalu bilangan positif. Misalkan lagi, kalau Ibu punya mutlak 100, berarti hasilnya berapa? Kalau mutlak 100 berarti 100. 100. Kalau mutlak negatif 100 berarti 100. Kalau misalkan lagi mutlak setengah, maka hasilnya setengah. Kalau mutlak negatif setengah, maka hasilnya apa? Setengah. Jadi apa? Jadi nilai mutlak itu hasilnya selalu bilangan positif. Yang tadinya negatif berubah jadi positif. Yang tadinya udah positif menjadi tetap positif. Jadi hasilnya selalu bilangan positif. Sekarang kalau misalkan Ibu punya titik-titik berapa yang hasilnya 3. Nilai mutlaknya berapa di sini? Yang hasilnya 3. Apa? Berapa? Bisa 3, bisa min 3. Bisa 3, bisa min 3. Karena apa? Nilai mutlak 3 itu hasilnya 3. Nilai mutlak min 3 itu hasilnya juga 3. Nah, biasanya kalau matematika bukan berupa titik-titik, tapi disimbolkan dengan huruf X. Nah, X-nya berapa sih supaya hasilnya 3? Yaitu X-nya itu bisa yang di dalam bisa positif 3, bisa yang di dalam ini itu bisa negatif 3. Karena ketika suatu nilai dimutlakan itu hasilnya selalu positif. Jadi kayak ini tadi, mutlak 3 itu hasil 3, mutlak negatif 3 hasilnya tetap 3. Jadi ada 2 penyelesaiannya. Nah, ini yang seperti ini namanya dinamakan persamaan nilai mutlak. Karena apa? Ada tanda sama dengan dan ada tanda nilai mutlaknya. Nah, itulah contoh dari persamaan nilai mutlak. Kan kalau di bab ini itu nanti kalian belajar mengenai persamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, kalau persamaan nilai mutlak itu kan sebenarnya kita sudah pernah membahas ya di minggu-minggu sebelumnya, 2 minggu kemarin sepertinya. Jadi minggu kemarin itu kita udah masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak. Sekarang Ibu mau review dulu mengenai persamaan nilai mutlak. Misalkan nih, kalau Ibu punya ini gimana? Cara mengerjakan contoh soal persamaan nilai mutlak nomor 1. Mutlak X min 1 yang hasilnya 3. X-nya berapa ya? Ketika dikurangin 1 itu hasilnya 3. Pengurangan titik-titik dikurangin berapa biar hasilnya 3? Berapa dong? 4. Berarti X-nya ini 4 gitu. 4 karena apa? 4 dikurangin 1 itu hasilnya mutlak 3. Nah, mutlak 3 hasilnya 3. Sekarang selain ada satu lagi. Apalagi coba? Selain 4 ada satu lagi yang hasilnya adalah 3. Min 2. Kenapa min 2 ya? Karena kan min kurangi min 1, min 2 kurangi min 1 sama dengan min 3. Min 3. Nah, karena apa? Ketika X-nya diganti jadi min 2 dikurangin sama 1, hasilnya min 3. Nah, ingat tadi kalau mutlak min 3 hasilnya adalah 3. Maka dari itu, X-nya itu ada 2 himpunan penyelesaiannya, yaitu ada 4 dan negatif 2. Nah, kalau cara ini, itu lemah dalam, sebenarnya cara ini boleh dalam matematika. Jadi kalian tuh
boleh masukkan nilai X-nya berapa, X-nya 100 boleh, X-nya 3, X-nya 4 berapa, yang hasilnya nanti adalah sesuai yang di sini. Tapi ini kelemahannya adalah nanti ini kalau pakai cara ini itu memakan waktu yang banyak karena kalian harus memasukkan XX yang belum tentu kalian itu tuh benar X-nya. Bisa aja X-nya itu 100, bisa aja X-nya itu berupa bilangan pecahan, bisa juga X-nya berupa bilangan desimal dan bermacam-macam. Maka dari itu, daripada kalian menggunakannya cara manual, dimasukkan, maka ibu berikan cara yang lebih mudah, cara yang lebih matematis. Nah, sekarang hari ini kita mau mereview mengenai cara tersebut. Sekarang, caranya, sampai sini ada yang ditanyakan gak? Ayo, sebelum masuk ke itu, ayo yang lain mana suaranya nih? Ayo, suarakan suaramu. Ayo, mana nih yang lain nih? Suaranya mana ya? Kok pada itu menghilang? Jadi tadi kita X-nya apa aja? X-nya 4 dan X-nya adalah min 2. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan pelan-pelan mengenai cara matematisnya ya. Kita pertama-tama, nilai mutlak ini diubah dulu. Mutlak itu diubah jadi akar. Nah, dalam kurung kuadrat. Kalau misal di tengah ini adalah X, maka di sininya X. Kalau di tengah ini adalah X plus 2, maka di sini adalah X plus 2. Lalu kalau misalkan yang di tengah X min 3, maka menjadi akar X min 3 kuadrat. Sekarang kita punyanya mutlak apa? Mutlak berapa? Min 1. Min 1. X min 1 diubah menjadi bentuk akar. Maka tulis akarnya dulu. Akar dalam kurung sesuai yang di dalam sini. Sesuai dalam sini maka apa? X min 1 tutup kurung kuadrat. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan gak? Ayo yang lain mana? Ada yang ditanyakan gak? Ayo. Ya ada, Bu. Maka di sini tulis. Diganti deh. Kita bukan ini lagi, tapi diganti jadi ini. X min 1 kuadrat sama dengan 3. Jadi dari sini diubah ke sini dulu. Gitu. Sekarang selanjutnya. Nih, kita ketemu akar. Akar ini sulit nih kalau akar, Bu. Maka dari itu kita mempermudah. Dalam matematika, supaya akarnya hilang, itu dikuadratkan. Jadi, masing-masing ruas dikuadratkan supaya mempermudah langkah kita agar akarnya menghilang. Sekarang akar X min 1 kuadrat, akar min 1 kuadrat dikuadratkan, maka akarnya akan hilang. Maka sisanya hanya di tengah, yang di dalam ini. Nah, maka sisanya apa di sini? X min 1 kuadrat. Karena akarnya sudah menghilang. Menghilang akibat dikuadratkan. Sampai sini paham gak? Ini hanya masalah matematisnya aja. Kalau akar dikuadratkan, akarnya menghilang. Kalau dalam matematika. Sekarang dari sini kita lanjut. Iya, Bu, lanjut. Suaranya. Selanjutnya apa? 3-nya juga kuadrat. Sehingga apa? 3 kuadrat. Nah, sekarang adalah kita memfaktorkan. Sebenarnya cara memfaktorkan itu berbagai macam. Tapi di sini Ibu akan jelaskan cara yang lebih mudah. Supaya kalian semua bisa memahami. Caranya seperti ini. X min 1 kuadrat. 3 kuadratnya pindah ke ruas kiri, maka menjadi min 3
kuadrat. Sama dengan, nah dia udah pindah nih, maka sama dengan 0 di sini. Bagian kanannya, ruas kanan menjadi 0 karena 3 kuadratnya pindah ke ruas kiri. Selanjutnya, kita kalau ada kayak gini, X-2 ini kuadrat dikurangin dengan kuadrat, kita menggunakan aturan matematika yang ini. Ketika kita punya A kuadrat min B kuadrat, itu sama dengan apa? A ditambah dengan B dikali dengan A dikurangin dengan B. Sekarang A itu yang di depan, B itu yang di belakang. Yang di depan ini berarti apa yang di depan? X min 1. Maka A-nya adalah X min 1. Yang belakang 3. Maka B-nya 3. Pertama kita tambahkan antara dia dan dia ditambahkan. Maka apa? X min 1 ditambah dengan angkanya berapa ini? 3. Dikali dengan buka kurung lagi. X min 1 lagi. Setelah ditambah, sekarang waktunya dikurang. Dikurangi berapa? 3. Nah, sama dengan 0. Sekarang, X-nya min 1 tambah 3. Berapa ya min 1 tambah 3? 2. Yang lain mana ini suaranya nih? Siapa nih? Masa cuma satu yang ini? Yang ada suaranya, yang lain mana nih yang lain? Ayo. Maka di sini apa? X plus 2. Lanjut lagi. Min 1 dikurangin 3. Hasilnya adalah ngutang 1 ngutang 3. Jadinya min 4. Sehingga ini tetap tulis X min 4 sama dengan 0. Nah, selanjutnya lagi, sekarang kita buat dia 0 dan kita buat X min 4 jadi 0. Caranya gini, X plus 2, ini X plus 2 tulis ulang, sama dengan 0, sama dengan 0. Lalu di sini sampingnya X min 4, ini X min 4 dari sini, sama dengan juga 0, sama dengan 0. Sekarang kita yang X plus 2 dulu. X-nya tulis dulu X sama dengan 2 pindah ke ruas ke kanan, maka apa jadinya? Positif 2 pindah ruas jadinya min 2. Sekarang X-nya di sini. X-nya berarti berapa? Pindah ruas, maka jadinya positif 4. 4-nya positif ya. Karena apa? Min pindah ruas, maka menjadi positif. Sekarang selanjutnya, himpunan penyelesaiannya, maka sudah selesai. Ya. Tadi kita mana tadi jawabannya? Min 2. Oke, berarti di sini apa? Min 2 dan 4. Sama enggak nih? Coba kita masukkan. Tadi kan kalau kita manual 4 dikurangin 1, hasilnya mutlak 3. Benar deh 3. Sama-sama ini. Lalu selanjutnya min 2. Min 2 dimasukkan ke sini, min 2 dikurangin 1, sama dengan mutlak min 3. Hasilnya 3. Nah, sama kan sama yang ini? Berarti benar. Tadi kita kalau pakai cara manual, hasilnya sama dengan cara yang matematisnya. Tapi apa? Tapi kalau misalkan kita menggunakan yang manual, itu berarti kita harus membutuhkan waktu yang lebih banyak. Karena dimasukkan lagi, kalau nggak cocok masukkan lagi, kalau nggak cocok masukkan lagi. Nah, kalau itu membutuhkan waktu yang lebih banyak, maka dari itu lebih baik apa? Lebih baik menggunakan cara matematisnya ini. Pertama-tama, tadi langkah pertama diubah jadi akar. Akar dalam kurung kuadrat. Selanjutnya, langkah kedua,
supaya akarnya hilang, maka dikuadratkan. Akar hilang, akarnya maka hilang karena dikuadratkan. 3-nya dikuadratkan, maka menjadi 3 kuadrat. Selanjutnya 3 kuadrat pindah ke kiri. Tadinya 3 kuadratnya positif. Si dia ini positif nih. Pindah ruas, maka menjadi min. Nah, selanjutnya dari sini diubah jadi bentuk seperti ini, difaktorkan. Dia ditambah dulu sama ini. Yang kedua, ini dikurangin sama 3. Udah dia selesai, nanti sama dengan 0. Hasilnya berapa? Sama dengan 0, hasilnya berapa? X-nya berapa? Dan ternyata sama. Pakai cara manual ataupun cara ini, hasilnya tetap sama. Sekarang, untuk supaya kalian bisa lebih paham, Ibu akan berikan contoh kedua. Contoh kedua, misalkan Ibu punyanya 3x plus 5 sama dengan 9. Pertama-tama diapain ya tadi ya? Langkah pertama, dibuat apa dulu? Mutlak 3x plus 5-nya. Dibuat akar. Maka menjadi akar berapa? Akar dalam kurung 3x plus 5. Maka tulis sini 3x plus 5. Yang di dalam sini selalu ikut yang ini. 3x plus 5 kuadrat sama dengan 9. 9, masih 9 ya, kuadratnya belum nih, sabar. Selanjutnya, apalagi nih akarnya biar hilang diapakan ya? Dikuadratkan. Akar hilang ketika dikuadratkan, sisanya apa, Bos? Maka 3x plus 5 kuadrat sama dengan 9-nya juga. Terus habis itu diapain 9 kuadratnya? 9 kuadrat pindah ruas ke kiri. Pindah ke ruas ke kiri, maka jadinya min 9 kuadrat sama dengan 0. Terus sekarang kita pakai sifat yang ini. Yang depan tambah belakang, yang depan dikurangin belakang. Sekarang yang depan dulu, Bos. Depan apa nih, Bos? 3x plus 5. Tambah dulu. Ditambah plus 9. Sekarang yang kedua 3x plus 5 lagi. Plus 5. Terus kurang 9. Dikurang 9 sama dengan 0. Sampai sini paham? Paham. Mana nih yang lain nih? Mana nih? Jangan-jangan cuma numpang buka doang, terus hilang orangnya. Ayo, mana nih? Jangan-jangan cuma buka terus orangnya tidur. Ayo, gimana nih yang lain nih? Jangan-jangan cuma pengantar tidur. Ayo, mana yang lain? Mana nih yang lain, mana? Yuk, sambil nunggu. Kita hitung ini berapa? 3x ditambah 5 tambah 9. 14. Buka kurung lagi. Yang ini sekarang. 3x 5 dikurangin 9. Min 4. Sama dengan 0. Nah, jadi gitu ya. Udah dikelompokkan. Selanjutnya yang bisa ditambah atau yang bisa dikurangin sama ditambahkan. Selanjutnya kita mau cari X-nya sekarang. Caranya 3x tambah 14 dari sini dulu sama dengan 0. Satunya lagi 3x min 4 sama dengan 0. Oke, sip. 3x sama dengan 14 ya, pindah tuh. Jadi apa? Min 14. Min 14. Ingat yang teliti ya kalau ngerjain soal ya, karena biasanya kurang teliti.
Maka X-nya sama dengan min 14 dibagi per 3. Dibagi 3. 14 sama 3 bisa dibagi lagi enggak? Min 4. Min 4 berapa? Enggak. 12 dong itu. Ada lagi ya? Enggak ada ya? Ada enggak? Enggak ada. Berarti tetap jadinya X sama dengan min 14 per 3. Udah nggak diapa-apain lagi, biarin aja dia. Jadi udah selesai X yang pertama. Sekarang X yang kedua. 3X sama dengan min 4 pindah ruas. Jadinya apa? 4. Oke. X-nya berarti apa? 4 per bagi 3. 4 per 3 bisa dibagi lagi enggak? Bisa disederhanakan atau bisa dibagi lagi? Nggak bisa. Hasilnya sebenarnya bisa dibagi, tapi hasilnya koma. Nah, sekarang gak usah diubah jadi koma aja. Udah cukup sampai pecahan. Tergantung sama misalkan kalian soalnya ABC, tapi ternyata ABC-nya bentuknya desimal, koma-koma, ya maka diubah. 14 bagi 3 berapa? 4 dibagi 3 berapa, koma berapa gitu. Jadi tergantung sama soalnya. Dimintanya itu bentuknya, hasilnya itu desimal atau pecahan. Dilihat di optionnya, opsi A, B, C, D-nya gitu. Sampai sini maka himpunan penyelesaiannya berapa? Min 14 per 3 dan 4 per 3. Nah gitu. Itulah kenapa tadi kita belajarnya pakai konsep matematis. Karena kita lihat kalau misalkan kita manual, hasilnya apa? Per-peran. Jadi kita masukin per berapa. Kalau secara manual ya, X-nya dimasuk-masukkan. Ternyata kalau pakai itu nanti kita kesusahan kalau pakai manual, karena harusnya jawabannya itu per gitu. Itulah kenapa lebih baik kalau misalkan mengerjakan ini persamaan nilai mutlak, lebih baik menggunakan cara yang seperti ini, yang runtut dari atas sampai bawah. Sekarang dari nomor 2 nih, ada yang ditanyakan apa enggak? Ayo. Nomor 2, ada yang ditanyakan apa enggak? Nih ada yang WA. Sebentar ya, Ibu balas dulu sambil kalian dipahami ulang. Ayo. Sambil dipahami ulang. Ada yang ditanyakan enggak? Aki. GP. Kalau nggak ada, Ibu lanjut ke contoh ketiga. Nggak ada yang tanyakan? Udah mantep? Udah lumayan paham? Udah lumayan ya? Oke, kalau udah lumayan kita contoh ketiga ya. Selanjutnya kalau contoh ketiga, ini Ibu mau berikan contoh yang nilai mutlaknya ada 2. Jadi mutlaknya itu ada yang ruas kiri dan ada yang di ruas kanan. Contoh misalkan, mutlak 2x plus 3 sama dengan mutlak x min 1. Misalkan gini ya. Jadi kalau tadi kita mutlaknya cuma di ruas kiri. Sekarang mutlaknya ada di 2 ruas. Ruas kiri dan ruas kanan. Caranya sama persis, gak ada bedanya. Pertama-tama tadi diapakan? Dibuat menjadi apa tadi yang nomor 2 sama nomor 1? Langkah pertama, akar. Sama juga, ini juga bentuk akar. Akar apa? Dalam kurung apa? 2x plus 3 kuadrat. Iya, sip lagi. Lanjut lagi. Di sini tadi apa? X min 1 kuadrat. Sama seperti selanjutnya. Ini langkah selanjutnya apa? Berarti supaya akarnya hilang,
kita dikuadratkan, akarnya hilang, maka sisa yang di dalam kurung sama kuadrat 2x plus 3 terus x min 1 kuadrat. Sekarang sama seperti nomor 1 dan nomor 2, x min 1 kuadratnya pindah ke ruas kiri. Jadinya 2x plus 3 kuadrat menjadi min x. X-nya pindah x min 1 kuadrat sama dengan 0. Oke. Nah, udah mulai paham tuh berarti. Lanjut lagi. Kita pakai yang sifat ini lagi. Yang pertama ditambah dengan yang kedua, yang pertama dikurangin dengan yang kedua. Sekarang yang pertama dulu. 2x plus 3. Selanjutnya apa? Ditambah dengan apa? X min 1. Dari sini ya, X min 1-nya ya. Jadi kalau tadi itu angka, kalau ini berupa X min 1. Tuh buka kurung lagi. 2x plus 3. Udah ditambah, sekarang berarti min. Dalam kurung harus ada dalam kurungnya kalau min. Karena di sini di dalamnya ada x sama min 1. X min 1. Tutup kurung lagi sama dengan 0. Nah, sampai sini paham? Paham? Mana nih yang lain? Sekarang, nah kita ternyata di sini x-nya ada 2 nih, ada yang bentuk x ada 2. 2x sama x. Kita lihat di sini tandanya ditambah, maka 2x ditambah dengan x hasilnya apa? 2x tambah x 3x, maka tulis 3x. Selanjutnya yang angka dengan yang angka. Yang angka di sini adalah angka 3 dikurangin 1. Berapa 3 kurangin 1? 3 dikurangin 1 2 plus 2. Sampai sini paham? Sekarang kalau ini, nah kalau ini kita nggak bisa mengurangi langsung. Misalkan 2x dikurangin x, 3 dikurangin 1 itu nggak boleh, dilarang. Nah, karena apa? Karena di sini masih ada dalam kurungnya. Kalau ada yang di dalam kurung itu dijabarkan dahulu. Maka sini tetap dulu tulis 2x plus 3. Nah, ini dijabarkan. Min, cara menjabarnya gini. Min dikali x. Min kali x hasilnya berarti min x. Gitu. Nah, belum selesai. Minnya itu juga dikali sama yang belakang. Min dikali min hasilnya apa? Kalau negatif dikali negatif hasilnya positif berarti plus ya. Plusnya angka berapa ini kita lihat? 1. Nah, jadi gitu. Jadi bukan 2x plus 3 dikurangin x dikurangin 1. Ini salah. Tetapi apa dijabarkan? Ini dikali ini dulu jadinya min x. Min dikali min jadinya plus gitu. Karena Pak sering salah di bagian yang ini. Karena apa? Nggak dijabarkan, nggak dikali dulu, harusnya dikali dulu. Sehingga di sini x plus 1. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Sini tetap 3x plus 2. Lalu selanjutnya yang ini 2x dikurangin sama x. 2x dikurangin x hasilnya berapa? X benar. 1x atau x. Selanjutnya di sini 3 ditambah dengan 1. 4 berarti plus 4 sama dengan 0. Jadi gitu ya. Kalau x sama x ditambahnya, nggak boleh x sama angka. Yang ada x-nya sama ada x-nya. Yang ada x-nya sama ada x-nya ini. Yang angka sama yang angka. Jadi
jadi satu karena beda golongannya, mereka beda. Sekarang selanjutnya ini diubah jadi apa jadinya? 3x plus 2 plus 2 sama dengan 0. Langsung 3x berarti sama dengan min 2 min 2. Bisa terus lagi sama dengan min 2 per 3. 2/3 ada nggak ya bilangan bulatnya 2 dibagi 3 selain koma-koma? Bisa lagi nggak dibaginya? Bisa nggak? 2 dibagi 3 nggak bisa lagi ya, karena maka tetap udah selesai. X pertama adalah min 2/3. Selanjutnya apa nih? Yang kedua X plus 4 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan min 4. Udah selesai, gampang kan? Udah selesai. Nggak ada lagi min 2/3, min 4. Nah, dari contoh ketiga ada yang ditanyakan apa enggak? Ayo jujur aja, jujur gak apa-apa kok. Sama caranya, sama kayak nomor 1 dan cara nomor 2 itu sama. Hanya bedanya mutlaknya ada yang di ruas kiri, ada yang di ruas kanan. Gitu. Gak usah dianggap bingung ya. Terus lagi, gimana, ada yang ditanyakan apa enggak nomor 3? Kalau enggak ada, kita lanjut ke nomor 4. Contoh terakhir, Ibu kasih contoh terakhir sampai nomor 4. Ayo. Ada yang ditanyakan atau tidak? Jam berapa ini? Jam 3 kurang. Ayo, kan tintanya jam 2. Gak apa-apa deh ya. Yuk lanjut lagi. Adindanya kan enggak nomor 3, jangan-jangan gak ada tanya gara-gara bingung. Alah, gimana dong? Enggak ada, Bu. Benar? Ada, Bu. Iya, Bu, benar. Iya, Bu, benar. Benar loh, awas loh. Awas loh, bener loh. Ibu dengar sendiri nih loh. Ibu rekam loh ya, ada catatannya loh ya. Iya, Bu, iya. Yuk, kita lanjut ke contoh 4. Pertama-tama diapakan dulu? Di akar. Dibikin akar. Akar berapa dalam kurung? 5x min 3 kuadrat sama dengan akar lagi. Sini apa? 3x plus 4 kuadrat. Selanjutnya diapakan, Bos? Dikuadratkan. Dikuadratkan. Nah, jadinya apa? 5x min 3 kuadrat. Oke, lanjut lagi sini. 3x plus 4 kuadrat. Selanjutnya diapakan? Tetap 5x min 3 kuadrat. Ya, terus? 3x plus 4 di plus 4 kuadrat dipindah ruas ke kiri. Jadinya min karena pindah ruas. 3x plus 4 kuadrat sama dengan 0. Terus? 0. Ya, 0. Lagi, terus. Pertama-tama diapain dulu? Ini sama ini diapa? Ditambah apa dikurangin dulu? Ditambah. Maka 5x min 3 ditambah 3x plus 4. Iya, lanjut lagi. Lalu 5x min 3 dikurangi sekarang dalam kurung loh ya, harus ada dalam kurungnya. 3x plus 4 tutup kurung sama dengan 0. Sampai sini udah bisa ya cara membuatnya? Oke, sip, lanjut. Sekarang kita ngapain dong? 5x ditambah 3x. 5x ditambah 3x dulu, yang ada x-nya ditambah.
Jadinya apa? 5 tambah 3, 8x. Sekarang min 3 ditambah 4. Min 3 ditambah 4. Atau sama aja 4 dikurangin 3. Sama dengan ya 1. 1. Berarti apa? Plus 1. Oke, sebentar ya. Lanjut lagi. Di sini sekarang ini udah, sekarang yang selanjutnya ini nggak boleh langsung, ayo dijabarkan dulu, ingat. Jadinya apa? 5x min 3. 5x min 3. Ini sama ini jadinya apa? Min 3x. Min ketemu plus. X. Jadinya min 4. Iya, jadi ingat ya. Dia dikali dulu sama yang depan sama yang belakang, jangan langsung. Nanti hasilnya salah kalau langsung, beda. Sekarang ini berarti tetap 8x plus 1. Plus 1. Sekarang 5x dikurangin 3x. 2x ya. Sekarang min 3 dikurangin 4. Min 7. 1. Hah? 1? 7. Min 7 dong. 7. Min 7. Kecuali min 3 ditambah 4. Itu baru 1. Min 3 dikurangin 4 hasilnya min 7. Maka sini min 7. Sama dengan 6. Terus langkah terakhir diapakan? 8x plus 1 sama dengan 0. 8x sama dengan min 1. Min 1. X-nya sama dengan min 1 per 8. Oke. Yang terakhir 2x min 7 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan 7. X-nya berarti sama dengan 7 per 2. 7 per 2. Nah, karena keduanya ini nggak bisa disederhanakan lagi, maka himpunan penyelesaiannya adalah min 1 per 8 dan 7 per 2. Nah, dari keempat contoh ada yang ditanyakan apa enggak tuh? Nah, 4 contoh. Jadi caranya sama ya, selalu sama, walaupun bentuknya aja yang beda, tapi sama caranya. Cara pertama diapakan tadi yuk? Kita simpulkan yuk. Kesimpulan cara menentukannya gimana tadi? Pertama dibuat akar kuadrat. Ini tergantung sama soalnya berapa ya. Terus selanjutnya apa? Dikuadratkan kedua ruas. Terus selanjutnya yang ketiga apa? Ruas kanan dipindah ke kiri. Yang di ruas kanan pindah ke kiri. Terus lagi apa lagi? Yang keempat, langkah keempat apa? Jabarkan. Ya, dijabar. Berarti apa? Dibuat faktor ya dengan cara ini. A ditambah B, A dikurangi B. Iya kan? Ini kan ditambah sama dikurang. Iya. Aja. Berarti keempat itu memfaktorkan. Itu namanya memfaktorkan. Memfaktorkan dengan cara A ditambah B, A dikurangin dengan B. Sama dengan, nanti sama dengannya 0 ya. Di sini udah sama dengan 0. Terus selanjutnya ditambah atau dikurangin. Ditambah atau dikurangi. Yang X, nah dalam kurung yang X dengan yang X.
Yang angka dengan yang Angka. yang angka dengan yang angka. Terus selanjutnya udah tuh. Ini nanti selanjutnya yang ini kalau seperti ini dijabarkan loh ya. Harus dijabarkan Iya, Bu. yang mengurangi ini. Selanjutnya berarti kita cari X-nya dengan bersama dengankan apa ini? Kan 0. Disama dengankan 0 untuk disama dengankan 0 untuk mencari nilai X. mencari nilai X. Nah, jadi caranya sama seperti itu. Mengenai mencari himpunan penyelesaian atau mencari nilai X untuk persamaan nilai mutlak. Kesimpulan menentukan himpunan penyelesaian untuk persamaan nilai mutlak. Kenapa kok ada persamaan nilai mutlak? Nah, dari ini persamaan nilai mutlak ada yang ditanyakan atau enggak? Dari keempat contoh. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Waduh. Terus nambah lagi. Ada yang tanyakan enggak? Udah lumayan paham? Udah ada gambaran? Udah lumayan gambaran. Sebenarnya gampang apa enggak? Gampang. Sebenarnya gampang. Kalau matematika tuh yang penting banyak latihan soal. Gampang kalau Jadi tahu. iya, gampang kalau tahu. Gampang kalau belajar. Iya kan? Lebih enak. Iya itu. Lebih enak pakai video atau pakai Google Meet? Google Meet. Video atau Google Meet? Ada yang video, ada yang Google Sama-sama Meet. enak. Sama aja. Yang lain Enak. sama-sama enak apa sama-sama nggak enak? Aduh. Sama-sama enak apa sama-sama nggak enak? Ayo. Sekarang Ibu mau kasih latihan. Mau banyak apa mau sedikit? Banyak. Sedikit. Waduh. Banyak itu berapa? 100. Ibu kasih 3 aja deh. 3 atau 5? Pilih 3 atau 5? 10. Wah, mantep nih. 4. Berapa? 1. Ini persamaan dulu 3 aja. 3. Terus misalkan nanti minggu depan kita akan bahas pertidasamaan. Kalau pertidasamaan sama kok caranya kayak gini juga. Nggak usah bingung. Bentar lagi udah mau UTS loh. Ya, Bu. Udah siap belum? Itu nanti prakteknya, pembelajaran prakteknya di sekolah. Yang praktek. Sudah. Nanti hari Kamis jangan lupa suratnya dibawa. Iya, Bu. Jangan lupa, awas kalau lupa tuh. Nanti kalian kalau kalian lupa jadi jadak ke sekolah lagi, maka dari itu diituin lagi. Ditata lagi supaya nggak lupa, ditata bukunya atau ditata tasnya itu dimasukkan di itu. Oke? Sekarang ini itu satu lagi. Berapa ya? Udah. 1, 2, 3. Nanti kalian kerjakan. Kalau masih bingung, boleh kok tanya ibu, langsung nanti ibu jawab. Apa misalkan udah benar apa belum gitu. Oke. Nah, jadi ini ada latihan 1, 2, 3. Nanti ini ibu kan record ya pembelajarannya. Jadi kalau misalkan kalian masih mau dipelajari lagi, bisa nanti nonton. Ibu nanti kasih linknya, link YouTube-nya. Jadi kalian bisa untuk mempelajari ulang lewat video tersebut.
Nah, ini ada 1, 2, 3. Nanti kalian kerjakan. Ya, Ibu Bu. bataskan sampai nanti malam. Jam 00.00. Terus yang belum ngumpulin. Nah, nih, mana nih anak-anak yang belum ngumpulin tugas? Ayo, tugasnya nggak apa-apa sekarang dikumpulin. Dikumpulin sekarang nggak apa-apa kok. Udah Bu, udah dikumpulin. Yo, yang lain mana? Oke, karena nggak ada yang ditanyakan nggak? Dari Nggak ada. ini nih. Tidak Nggak ada. ada, Bu. Yang Nggak ada, lain, Bu. yang lain. Yang lain. Ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, Bu. Oke, kalau nggak ada, Ibu tutup ya. Udah sampai Ya, jam ya, 3, Bu. udah 3 jam pas. Ya udah. Kalau nggak ada, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah keluar akunya.